Selamat pagi teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini saya kembali berbagi melakukan pukulan dengan plesetan pada media samsak dengan pendukung daripada lentingan pinggang, pinggul, termasuk juga bahu dan otot-otot lainnya. Nah teman-teman, ketika kita berolahraga menggunakan media samsak di usia lanjut seperti saya sekarang sudah 62 tahun, rupanya diperlukan satu metode ataupun cara atau pola untuk melakukan pukulan ataupun posisi tangan ke daerah samsak agar hal yang kita hindarkan, baik itu tangan cedera termasuk juga keseliu, itu perlu diperhatikan. Nah, ada beberapa teknik yang menurut pengalaman saya ketika melakukan gerakan pada media samsak setelah menyentuh di posisi badan, tentunya badan samsak ya, kita plesetkan, artinya tidak sepenuhnya rombolan dua ini menyentuh full kepada badan samsak. Nah, gerakan seperti ini rupa-rupanya bagi hemat saya adalah memberikan peluang gerak daripada tangan di saat menyentuh ke daerah badan samsak tersebut, memberikan peluang lebih cepat untuk mengeluarkan gerakan yang lainnya. Artinya ketika setelah tersentuh pada samsak, tangan itu kita bengkokkan sedikit pada pergelangan tangan, seperti inilah alurnya dia. Sehingga kalau awal kita gunakan gerakan dengan memukul menggunakan tangan kanan, ya tentu akan disusul oleh gerakan dengan pukulan tangan kiri. Nah, selanjutnya pada video ini saya akan coba tutorialkan di saat tangan sudah menyentuh ke daerah badan samsak. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga merupakan kolaborasi di antara dorongan gerakan bahu, pinggang, pinggul, termasuk juga tumit teman-teman. Nah, gerakan pada pinggang pinggul kalau diperhatikan kelihatannya tipis sekali, dan juga gerakan daripada ayunan bahu, baik itu kita akan lontarkan gerakan ke atas, pukulan ke atas, ke samping, ataupun dengan gerakan tangan kanan tangan kiri. Nah, di sini dalam pengambilan gambar saya tidak perlihatkan daripada gerakan kaki ataupun tumit di bawah, tetapi dapat dilihat ketika gerakan tersebut, katakanlah kita menggunakan pukulan tangan seperti kanan sekarang ini, gerakan pinggul akan kelihatan sedikit bergerak. Itu menandakan bahwasanya tangan yang kita gerakan dengan arah baik itu ke samping, ke atas, ataupun dengan tangan lurus, itu didukung oleh gerakan pinggul. Ini sangat penting. Jadi kolaborasi gerakan di antara kita mendorong, termasuk juga di saat kita akan menggantikan posisi tangan kanan ataupun kiri, apakah itu alurnya kita arahkan ke arah atas, ke samping, ataupun secara lurus, gerakan kolaborasi ataupun kerjasama di antara otot pinggang pinggul, termasuk juga bahu, lengan, dan tumit di bawah menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dilupakan. Nah, ketika kita berbicara berolahraga menggunakan media samsak di usia lanjut 62 tahun seperti saya sekarang ini, tentu ada beberapa hal juga yang sering saya coba peragakan pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Pertama, kita tidak boleh emosional. Kedua, tentu di dalam usia lanjut kita menggunakan media samsak ini adalah hanya sekedar untuk melemaskan otot-otot. Nah, saya kembali ke tutorial dulu. Ini saya gunakan pengambilan gambar yang jarak dekat. Nah, seperti inilah dia. Ketika tangan sudah menyentuh, akhirnya kita bengkokkan, artinya kita plesetkan, sehingga ruang gerak daripada tangan kanan untuk full ke jalurnya lepas dari pada samsak tersebut akan lebih cepat, sehingga tentunya tangan lagi satu akan memberikan kecepatan ataupun giliran lebih cepat juga setelah tangan kanan. Nah, perhatikan teman-teman, ketika tangan setelah menyentuh ini usahakan tambahkan tenaga pada pergelangan tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti keseliu ataupun tangan kepleset. Nah, penggunaan saya gunakan tangan balutan menggunakan kain bekas begitulah, yang tujuannya untuk agar tidak kepleset ataupun terpleset di saat tangan kulit daripada samsak tersebut tersentuh oleh gerakan tangan, apalagi gerakan tangan seperti sekarang ini ke atas. Variasi ataupun teknik pola tata cara memukul, baik itu ke arah samping, ke depan, ke kanan, dan lain sebagainya, sering saya katakan kita mulai dari hal kecil lah dulu, artinya melakukan
suatu pemanasan dengan gerakan pinggang, pinggul, dan semuanya apa yang saya sampaikan di depan tadi. Dan setelah terasa kolaborasi ataupun kerjasama otot-otot yang akan memandu ataupun menciptakan gerakan pukul tersebut sudah menjadi elastisitasnya bagus, baru kita tambahkan untuk gerakannya untuk dipercepat. Nah, gerakan cepat tersebut ya tergantung dari kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi, apakah sudah menjadi suatu hal yang sinkron atau yang menjadi kolaborasi kebersamaan antara gerakan pinggang, pinggul, tumit, termasuk juga bahu, apakah menjadi satu kesatuan, ya kita sendiri yang merasakan, teman-teman. Nah, kalau hal tersebut sudah kita rasakan enak, bagus, nah, silakan untuk lakukan gerakan lebih cepat, tentu dengan menambahkan power dan juga pola-pola apa yang saya sampaikan tadi. Berolahraga bisa lanjut dengan penggunaan samsa, memang menjadi suatu motivasi bagi saya, teman-teman, karena bergerak dengan 10 menit 15 menit itu badan akan cepat terasa panas. Teknik memukul seperti memplesetkan tangan, apa yang saya sampaikan dari video pertama dan juga video kedua ini menjadi suatu keasikan. Ini dapat diperhatikan gerakan bahu, gerakan pinggang, pinggul menjadi suatu kesatuan ketika kita akan memukul ke arah kanan menggunakan tangan kanan, ya tentu serongan atau kemiringan badan ataupun muka tersebut kita turunkan sedikit ke arah kiri, sehingga memberikan dorongan ataupun peluang tangan kanan di saat akan bergerak ke arah samping yang biasa peragakan ini, itu menjadi sesuatu hal dalam penampilan ataupun dalam sikap ketika kita tersebut akan menjadi lebih enak atau tidak terhalangi oleh gerakan daripada otot yang lainnya. Namun menggunakan pukulan samsa seperti sekarang secara pelan-lahan dengan pelan-pelan dan sebagainya, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ini saya dekatkan lagi dengan pengambilan video penggambarnya lebih dekat agar lebih jelas. Sentuhannya sedikit saja, setelah tersentuh baru kita lanjutkan ke arah, dan gerakan setelah dibengkokkan baik itu dengan pukulan kanan dan kiri ya tidak boleh ataupun diberikan peluang terlalu ke belakang. Nah, kenapa demikian? Ya, karena tangan yang lagi satunya yang belum ataupun tidak kita gunakan melakukan gerakan pukul tersebut, tentu dia akan menunggu daripada gerakan tangan, apakah itu kanan dulu, tentunya kiri akan menunggu giliran untuk melakukan pukulan ke daerah badan samsa. Hal ini memang tidak bisa kita lihat saja. Tentu teman-teman yang senang menggunakan medan samsa sebagai partner latihannya, tentu harus dipraktekkan, dilakukan pola-pola apa yang saya sampaikan di depan. Nah, semoga lah ada manfaatnya, teman-teman. Jadi channel yang saya buat ini merupakan channel yang paling sederhana, sangat-sangat sederhana di antara semua channel yang ada, dari jutaan, miliaran gitu. Channel yang ada ini merupakan pengambilan gambarnya saya ambil dengan sederhananya, dan setelah itu saya tambahkan editnya sedikit, tambahkan suara, tambahkan audio musiknya. Semoga lah ada manfaatnya. Sampai berjumpa, teman-teman. Terima kasih.